Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu, kasihanilah kami. Ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami, karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 9 ayat 1 dan 2. Dengarlah hukum Tuhan, titah pertama sampai keempat.
Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 24B ayat 1 dan 2. Marilah kita berdoa dan merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Dengarlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantar mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan ayat 4. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis di Filipi pasal 3 dimulai dari ayat 17 sampai 21. Marilah kita membacanya secara bergantian. Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 21. Nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 397 ayat 1 dan 2.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengar warta jemaat pada minggu ini. Shalom. Saya akan baca beberapa warta kita di Minggu 13 Maret 2022, Minggu Reminiscere, yang berarti saya ingat ma akadinggan di basam, dan menjadi topik minggu kita hari ini, Marguru Tulomoni Rohani Debata, atau berserah kepada rencana Tuhan. Bagian yang pertama 2.2, pelayanan firman. Pada hari ini Minggu 13 Februari 2022 dalam ibadah sore nanti pukul 16.30 WIB, yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Pendeta Sabar Tumanggor STH, Pendeta Fungsional HKBP Jalan Sisingamangaraja Cimahi. Kiranya firman yang disampaikan dapat meningkatkan iman percaya kita. 3.2, persembahan bulanan. Pada hari ini Minggu 13 Maret 2022 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Maret 2022. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. 3.3, persembahan atau pelayanan tanggap bencana. Pada hari Minggu 20 Maret 2022 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan atau pelayanan tanggap bencana yang berupa amplop disediakan oleh distrik. Bagian yang kelima, pemberitahuan 5.1, mutasi pendeta fungsional. Pada hari Minggu 27 Maret 2022 akan dilaksanakan temu pisah pendeta fungsional. Adapun teknis pelaksanaannya sebagai berikut. Bagian A, pemberangkatan atau paborhaton Pendeta Dodi Indra Simarmata STH dan majakon atau menerima Pendeta Todo Tua Sirait MTH sekaligus pemberian cenderamata. Bagian B, pengumpulan persembahan atau pelayanan tali kasih pada hari Minggu 27 Maret 2022 dalam setiap kebaktian. Bagian C, Ramatama bertempat di gedung sekolah minggu. Yang mengikuti acara Ramatama adalah 2 orang utusan dari setiap week, ketua dewan, ketua seksi, ketua pembangunan, dan badan audit. 5.2, rumah pendeta fungsional. Sesuai dengan hasil rapat huria tentang rumah tinggal pendeta fungsional yang baru akan tinggal di rumah kontrakan. Untuk itu, apabila ada jemaat kita yang memiliki rumah di sekitaran gereja kita yang bisa dikontrak, supaya menghubungi kantor gereja paling lambat pada hari Minggu 20 Maret 2022. 5.3, himbauan _ seksi-seksi untuk periodisasi. Sesuai dengan program tahun 2022 tentang periodisasi seksi-seksi, maka dihimbau kepada seksi-seksi yang ada di Dewan Koinonia, Marturia, dan Diakonia untuk melaksanakan periodisasi seksi pada bulan Maret 2022.
Pelantikan pengurus baru akan dilaksanakan pada hari Minggu 10 April 2022. 5.5 Jadwal ibadah Minggu untuk hari Minggu 20 Maret 2022 yang masuk ibadah pukul 07.30 WIB yaitu WEK 1, 7 dan 8, pukul 10.30 WIB WEK 2, 3 dan 5, pukul 16.30 WIB WEK 4, 6 dan 9. Demikianlah warta kita untuk minggu ini. Horas. Marilah kita memberikan persembahan pertama dan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 250A dan seterusnya. Ayat 250A, ayat 1 dan seterusnya. Sengsara
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada minggu hari ini yaitu dari kitab Kejadian 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya juga mau menyapa Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih di Paranaposobulung, remaja sekolah minggu yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Pada hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu reminiscere hari ini, yaitu dari kitab Kejadian pasal 15, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya ajak Ibu Bapak untuk membaca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram. Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu kita sudah mengenal siapa Abram. Dalam kisah hidupnya, kita kenal sebagai bapa orang yang percaya. Terkadang dalam kritik tekstual, banyak orang yang mencoba menelisik benarkah kisah Abraham ini. Karena ketika kita teliti, ketika kita coba baca, dan ketika kita renungkan, masihkah mungkin ada orang seperti Abraham ini di masa sekarang ini? Kadangkala ia terlihat bodoh dengan panggilan yang diberikan Allah kepada dia. Ia mungkin terlalu pasrah menurut orang-orang yang melihat sisi kehidupan Abram ini. Jangan-jangan ia tidak mampu berhitung dengan hitung-hitungan pemanggilan dia ketika Tuhan Allah memanggil dia dan menyuruh dia pergi dari Ur Kasdim menuju sebuah tempat yang masih rahasia, yang masih misteri. Tetapi kisah Abram ini adalah kisah yang menginspirasi umat yang percaya. Ia bukan orang bodoh, ia bukan tidak tahu berhitung, ia adalah orang yang berserah diri kepada Tuhan.
Ia bukan orang yang tidak mampu memikirkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Tetapi masa yang akan datang itu ia pasrahkan hanya kepada Tuhan. Itu sebabnya minggu kita saat ini, hari ini, topiknya berserah kepada Tuhan. Laho pasahaton marguru tulomoni rohani dewata. Kalau kita berbicara Ibu Bapak tentang berserah diri kepada Tuhan, maka kita langsung teringat akan surat Rasul Petrus yang pertama, pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Saya coba baca kepada Ibu Bapak. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi berserah diri, Abraham itu bukan tidak mengerti, tetapi ia berserah diri. Kalau bahasa Batak, ini terus dan harus kita renungkan setiap waktu, lebih tegas, lebih nyata dan real. Tinggakon mana sana hinolsoni roham tuibana ay disario dohamu. Tinggakon. Jadi bahasa Batak itu lebih kita pahami berserah diri itu seperti apa Ibu Bapak. Berserah diri itu adalah meninggalkan, menjatuhkan. Kalau saya menjatuhkan diri saya ke depan atau merebahkan diri saya ke belakang, maka saya percaya bahwa saya tidak akan apa-apa. Karena apa? Karena saya percaya tangan Tuhan menopang, tangan Tuhan menghandle. Demikianlah orang yang berserah diri kepada Tuhan. Itulah Abraham. Dia adalah orang yang terus-menerus meninggalkan. Ia adalah orang yang terus-menerus memasrahkan. Ia adalah orang yang terus-menerus menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan segala rancangannya, dengan senantiasa percaya, berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan akan merancang yang terbaik bagi kehidupannya. Kalau begitu Bapak Ibu, pernahkah Abraham ini mengalami keraguan? Apakah ada kelemahan dari seorang Abraham yang begitu sangat percaya kepada Tuhan? Kalau kita baca firman Tuhan ini dari Kejadian pasal 15, sebenarnya Abraham sedang bertanya-tanya. Ia ragu akan janji Tuhan. Ya Tuhan, bagaimana mungkin aku akan memiliki dan mewarisi apa yang Tuhan janjikan? Sedangkan Sarah sudah berumur 90 tahun dan saya sudah berumur 100 tahun, maka seperti apa yang akan Tuhan janjikan ini? Kalau kita mungkin di masa sekarang ini Tuhan berfirman seperti firman hari ini kepada kita, maka kita akan mengatakan jangan-jangan Tuhan ini mengalesengi. Ia sedang mengalesengi kita dengan situasi kita. Karena anakmu, pewarismu, keturunanmu akan seperti bintang di langit, dan ini sudah dijanjikan Tuhan kepada Abraham sebelumnya, dan seperti pasir di tepi laut. Jangankan ribuan, bahkan jutaan, satu pun belum. Sehingga Abraham dalam pertanyaannya kepada Tuhan mencoba untuk terus-menerus memahami rencana Tuhan, mencoba untuk terus-menerus mengerti rancangan Allah dalam kehidupannya. Tentang janji Allah, tentang janji Tuhan kepada Abraham, supaya ia memiliki keturunan yang beribu-ribu jumlahnya, bahkan jutaan. Dan seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Lalu Abraham
mengerti. Katanya di sini, lalu Abram percaya bahwa Tuhan akan mewujudkan janjinya. Lalu percayalah Abram. Jadi ibu bapak yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu, percaya itu pasrah. Itu sebabnya kalau kita mengerti firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat 1, apa itu iman? Iman adalah dasar dan bukti. Dasar dari segala sesuatu dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Iman itu berdasar pada Tuhan dan buktinya adalah apa yang sudah Tuhan lakukan bagi setiap kita. Sehingga minggu Remeni Sere, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, Mazmur 25 ayat 6, memanggil seluruh umat percaya hari ini untuk hanya berserah diri kepada Tuhan. Hanya memasrahkan diri kepada Tuhan, apapun yang terjadi. Walaupun mungkin kita sedang takut saat ini seperti Abram. Walaupun mungkin kita sedang khawatir, cemas tentang hidup kita hari ini. Seperti teror-teror dan ketakutan-ketakutan yang kita dapatkan dari berita-berita dan media hari ini, saat ini, tetapi Tuhan memanggil kita untuk hanya berserah diri kepada Tuhan. Hanya berpasrah diri kepada Tuhan. Karena apa ibu bapak? Karena bumi penuh dengan keset, kasih setia Tuhan, rahib, rahmat Allah. Dalam kasih setia Tuhan itu, ia tidak pernah ingkar akan janjinya, ia tidak pernah lalai akan janjinya, tetapi ia terus-menerus mengingat janjinya kepada umatnya yang percaya kepada dia. Yang percaya kepadanya. Percaya saja membutuhkan pengharapan ibu bapak. Maka jelaslah bagi kita hari ini bahwa berserah diri bukan menyerah. Berserah diri bukan berhenti pada situasi. Menyerah pada kondisi. Nunga sibara non. Ini sudah nasib. Ini sudah takdir. Ini sudah suratan tangan. Tetapi berpasrah diri adalah terus menerus berusaha menyerahkan dirinya kepada Tuhan dengan tentunya patuh dan taat serta percaya hanya kepada rancangan Tuhan. Karena apa? Bumi penuh dengan keset. Bumi penuh dengan rahib. Itu sebabnya asini roha, keset, dengan bahasa itu terus disandingkan dalam bahasa Batak. Bumi penuh dengan kasih dan setia Tuhan serta rahmat Allah di dalam kehidupan kita seperti bayi ibu bapak. Sedemikianlah kepasrahan hidup kita. Bayi dalam rahim seorang ibu, rahib, dari situlah datang berasal kata rahim. Dalam rahim seorang ibu, maka bayi itu hanya berpasrah diri kepada ibunya. Asupan makanan, nutrisi, dan apapun yang dibutuhkan oleh bayi ini, ia hanya memasrahkan dirinya kepada rahib, kepada rahmat, kepada situasi, kepada di mana ia terbungkus, yaitu di dalam rahim seorang ibu. Demikianlah orang yang percaya itu dibungkus di dalam rahmat Allah, kasih Allah yang penuh setia. Dan seorang yang dibungkus di dalam rahmat Allah memasrahkan dirinya, menggantungkan hidupnya hanya kepada Tuhan saja, hanya kepada Allah saja.
Ibu Bapak, apalah kita kalau kita sebenarnya mencoba menelisik kehidupan kita saat ini. Kita ini dari debu tanah. Kita ini hanyalah butiran-butiran debu. Pengkhotbah 12 ayat 7. Kita yang dibentuk dari tanah sebenarnya menjadi berharga di mata Tuhan ketika kita mau dan pasrah untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dialah Tuhan yang membentuk kita, hanya memang kadangkala sangat sulit dan menjadi misteri dan rahasia bagi kita untuk memahami Allah, untuk memahami rencana Tuhan, untuk memahami rancangan dan waktu Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Berliku-liku dan penuh kerahasiaan, bagai langit dan bumi, kata firman Tuhan bagi kita di minggu-minggu yang lalu. Demikianlah rancanganmu dari rancanganku dan rencanamu dari rencanaku. Ketika kita mempertemukan rencana kita dengan rancangan Allah, maka terkadang terjadi paradoks iman, ironi kehidupan di dalam hidup kita. Tetapi kita bagaikan tanah yang diambil oleh seorang ahli, seorang yang mampu membentuk tanah yang tidak berguna, yang diinjak-injak, yang tidak berharga, itu menjadi bentuk dan rupa yang sangat berharga. Tuhan kita itu bagaikan ahli pembuat keramik yang sangat indah. Tanah yang tidak berguna itu ia bawa, ia bakar, ia bolak-balik, ia banting, ia bakar lagi, ia bolak-balik. Kadangkala kita berkata, ya Tuhan, aku tidak tahan lagi untuk mengerti rancanganmu. Tetapi Ia membentuk kita, Ia merancang kita, mendesain kita menjadi sebuah hal yang indah, yang punya harga, price tinggi, sehingga orang akan melihat kita, akan memandang kepada kita. Tuhan kita itu, saudara-saudara, bagaikan ahli pedang yang mengambil besi yang sudah berkarat, yang tidak berguna, yang dibuang orang. Tetapi ahli besi ini kemudian mengambil besi, kemudian membakarnya, kemudian membentuknya, kemudian mengasahnya. Belum cukup, ia bakar lagi, ia asah lagi, ia pukul lagi lebih keras. Demikianlah Tuhan membentuk kita, ibu bapa. Terkadang di masa-masa kita mendapatkan pukulan, di masa-masa kita dibakar dalam perapian, kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita, bahwa Tuhan tidak lagi bersama dengan kita. Tetapi sama sekali tidak. Tuhan tidak pernah lalai dan lupa akan janjinya. Ia mengingat janjinya kepada umatnya yang percaya kepadanya, yang senantiasa memasrahkan dan menyerahkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Sehingga pada saatnya, pada waktunya, tanah, besi yang tidak berguna, yang sia-sia, yang diinjak-injak dan terbuang itu akan menjadi barang yang berharga, menjadi price yang mahal, menjadi pedang yang tajam, yang dipakai oleh para ahli-ahli perang, yang dipakai oleh para prajurit-prajurit yang sedang berperang dengan pergumulan hidupnya. Dan ia akan menjadi senjata, dan ia akan menjadi perisai dalam kehidupannya. Jadi orang yang percaya itu, ibu bapak, menjadikan Allah, menjadikan Tuhan menjadi perisai
benteng pertahanan, perlindungan dari serangan-serangan musuh yang mencoba mengincar kita, yang mencoba membunuh iman kita. Bagaikan perisai yang memberikan perlindungan kepada kita. Dan firman Allah itu bagaikan pedang yang kita pakai untuk melawan rancangan-rancangan dunia ini yang mencoba membawa kita kepada kejahatan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sudah mulai dalam minggu-minggu Pasion, mengenang dan merenungkan penderitaan Kristus. Penderitaan Kristus dalam melakukan dan menunaikan rancangan Allah yang sempurna untuk keselamatan umat manusia. Karena janji Tuhan itu harus nyata. Karena janji Tuhan itu harus diwujudkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan tidak hanya menyediakan bagi kita rahmat-Nya di tengah kehidupan kita saat ini. Tuhan tidak hanya memberikan kepada kita kasih setia-Nya dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Tapi lebih daripada itu saudara-saudara, Tuhan telah menyiapkan, Tuhan telah menyediakan bagi kita keselamatan bagi hidup kita yang rahmani. Keselamatan bagi hidup kita yang kekal dan abadi. Dan itulah penderitaan tahapan pergumulan Kristus yang membawa keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Itulah janji Tuhan yang paling besar. Itulah rahmat Tuhan yang paling berkuasa bagi kita, membawa kita kepada kehidupan yang abadi dan kehidupan yang selama-lamanya. Karena di dalam penderitaan Kristus itu kita bercermin. Karena di dalam penderitaan Kristus itu kita melihat bahwa hidup orang yang percaya tidak terlepas dari kesukaran, tidak terlepas dari penderitaan. Tetapi di tengah-tengah penderitaan itu Yesus terus menyerahkan hidupnya kepada Bapa. Di tengah-tengah kesukaran itu Yesus terus menerus memasrahkan dan menyerahkan hidupnya hanya kepada Bapa, supaya rancangan Bapa di surga itu nyata bagi setiap kita. Kita mungkin juga mengalami penderitaan dan pergumulan di tengah hidup kita saat ini. Sepertinya pintu pengharapan bagi kita tertutup rapat. Sepertinya waktu bagi kita sudah masuk pada waktu injuri, waktu-waktu yang sedikit bagi kita. Tetapi yang kita harapkan, yang kita inginkan, masih belum ada tanda-tanda untuk diwujudkan, untuk nyata bagi hidup kita. Di persoalan ekonomi, persoalan cita-cita, persoalan kehadiran anak bagi setiap kita. Minggu ini ibu bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita dipanggil menjadi seperti Abraham yang terus-menerus memasrahkan dirinya kepada Tuhan. Tentunya tidak lupa dengan berharap hanya kepada pertolongan Tuhan saja. Kita menanti, kita menunggu, kita berharap bahwa janji Tuhan itu tidak pernah lalai dan tidak pernah lupa. Sehingga waktu Tuhan, ibu bapak, adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang paling baik bagi kita untuk terus-menerus berharap kepada pertolongannya. Ibu bapak yang terkasih, pada minggu-minggu ini juga kita akan menantikan dan melaksanakan beberapa hal di tengah gereja kita. Pelaksanaan
program pengadaan CCTV, dan juga kita sedang menunggu hal yang besar di pembangunan gereja kita, dan Amang Pendeta Dodi Indra Simarmata di tanggal 27 Maret yang akan datang akan kita berangkatkan menjadi pimpinan jemaat HKBP Soreang Bandung. Jadi jangan lupa minggu depan marilah kita kebaktian semuanya, karena beliau akan menyampaikan jamita atau khotbahnya yang terakhir di gereja kita. Walaupun dekat sebenarnya, kalau kepingin ya datang saja kan begitu ya. Kalau kepingin ketemu sama jemaat yang di Jalan Lurah karena sangat dekat di Soreang Bandung, tetapi pada hari Minggu yang akan datang beliau akan menyampaikan secara formal khotbah perpisahan bagi HKBP Jalan Lurah. Dan kita menunggu kedatangan Bapak Pendeta Todotua Sirait, Magister Teologi, yang akan melayani sebagai pendeta fungsional HKBP Jalan Lurah. Kita tentu berdoa dan kita sudah langsung menetapkan bahwa Bapak Pendeta Todotua Sirait akan tinggal di tempat yang sedang kita cari. Jadi kalau ada kita punya rekomendasi silakan menghubungi Parartaon, HKBP Jalan Lurah, atau mungkin kita punya. Mari kita berusaha untuk berpartisipasi menyongsong beberapa hal yang akan kita laksanakan. Dan mudah-mudahan pada bulan 7 yang akan datang kami juga akan keluar dari kompleks gereja ini. Juga sedang mencari perumahan bagi pendeta HKBP Jalan Lurah, karena seperti yang kita tetapkan pada rapat jemaat 2022 ini, kita akan melaksanakan pembangunannya pada tahun ini, sambil meskipun izinnya nanti tidak akan masih dalam proses progres, tapi kita akan mencoba untuk menetapkan langkah-langkah strategis di tengah gereja kita HKBP Jalan Lurah. Untuk itu kami mengundang Ibu Bapak untuk mendoakan. Untuk itu kami mengundang Ibu Bapak untuk juga turut membawakan dalam pergumulan dan doa di tengah pelayanan gereja HKBP Jalan Lurah, supaya semuanya bisa kita laksanakan dengan baik. Dan tentunya pada tanggal 27 nanti mari kita bersama-sama turut memberangkatkan Amang Pendeta Dodi Simarmata dan menyambut Amang Pendeta Todo Sirait di dalam sambutan serta pemberangkatan pendeta fungsional HKBP Jalan Lurah. Tuhan memberkati kita dalam segala pergumulan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, yang kami kenal penuh kasih, setia dan rahmat, yang tidak pernah lupa akan janjimu kepada umat-Mu yang Engkau kasihi. Ya Tuhan, kami bercermin kepada hidup Abram pada hari ini. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan boleh menguatkan kami, supaya kami terus berpasrah diri kepada Tuhan. Walaupun mungkin di tengah perjalanan hidup kami, pintu-pintu harapan kami masih tertutup rapat, dan waktu bagi kami sungguh tidak banyak lagi. Tetapi apa yang kami harapkan di tengah kehidupan kami masih belum nyata. Tuhan ajar kami untuk terus-menerus berpasrah diri kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kami hanya kepada rancangan-Mu saja. Karena waktu Tuhanlah yang terbaik bagi hidup kami. Tolong Tuhan, Engkau kuatkan kami di tengah-tengah keraguan-raguan kami, kekhawatiran kami, dan ketakutan kami di hidup kami. Biarlah Tuhan yang meneguhkan kami, supaya kami berserah hanya kepada pertolongan Tuhan.
Berkati jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah minggu pagi ini di HKBP Jalan Lurah dan juga di rumah di tempat mereka masing-masing. Biarlah kasih dan rahmat Tuhan yang senantiasa menaungi hidup mereka. Dan firman-Mu menjadi perisai bagi kami di tengah pergumulan hidup kami. Dan cerminan penderitaan Kristus menjadi cerminan hidup kami untuk terus-menerus di dalam ketabahan berserah kepada Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang sedang ulang tahun hari ini dan minggu ini, ulang tahun kelahiran supaya mereka panjang umur dan bersuka cita di dalam kehidupannya. Ulang tahun pernikahan hari ini dan minggu ini, Tuhan berkati sehingga rumah tangga mereka berbahagia dan bersuka cita. Kami juga berdoa bagi setiap keluarga orang yang percaya kepadamu. Keluarga yang dibentuk di dalam kasih Kristus, yang sampai saat ini masih seperti Abram dan Sarah yang dulu menanti-nantikan kehadiran anak di tengah keluarga mereka. Ya Tuhan Allah kami yang penuh kasih, bagi jemaat Tuhan dan juga bagi keturunan kami, pinopar kami, anak-anak kami yang sudah membentuk rumah tangga mereka. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkatilah rahim para ibu, sehingga bersuka cita di dalam rahimnya menanti-nantikan kehadiran anak di tengah keluarga mereka. Kiranya Engkau berkati Tuhan keluarga yang terus-menerus berdoa dan berharap kepada Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah doa mereka. Kabulkan permohonan mereka yang sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun mereka panjatkan kepada Tuhan. Kiranya kasih-Mu yang memberkati rumah tangga mereka, sehingga waktu Tuhan yang terbaik Tuhan wujudkan bagi rumah tangganya. Nyata bagi kehidupannya anak laki-laki atau anak perempuan, Tuhan titipkan bagi keluarga mereka. Sehingga semakin disempurnakan rumah tangganya bersama dengan anaknya, berdoa dan memohon, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberikan iman yang teguh kepada setiap mereka, supaya mereka tidak khawatir, tidak takut, tetapi senantiasa berserah diri kepada Tuhan. Karena ketika Tuhan berfirman maka nyatalah. Ketika Tuhan berkehendak maka terjadilah. Karena itu berfirmanlah Engkau ya Tuhan kepada mereka, sama seperti firman-Mu kepada Abram. Berkati jemaat Tuhan simpatisan Vivi Riana Tresia, Sri Oriza Mas Sutarti, Leni Dame, dan para NN dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan yang melindungi kehidupan, pekerjaan, keluarga mereka, dimanapun mereka Tuhan bekerja, menjadi saluran berkat dan sukacita bagi kehidupan mereka. Berkati para NN, Week 6, Angelita Tamada Putri, biarlah Tuhan yang juga semakin menambahkan sukacita bagi kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami pasrahkan segala apa yang terjadi di tengah perjalanan hidup kami hanya kepada Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati para orang tua mendidik, mengajar anak-anak mereka di rumah masing-masing, membawa mereka berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Biarlah Tuhan juga yang memberkati para naposo bulung senantiasa percaya akan rencana Tuhan di dalam hidup mereka. Di dalam pekerjaan, jodoh mereka, Tuhan yang menyempurnakan dan menyediakan bagi setiap mereka segala hal yang baik dan segala hal yang
perlu. Tuhan berkati rencana gerejamu yang akan menerima dan memberangkatkan pendeta fungsional di gereja ini. Biarlah juga Tuhan yang memberikan pertolongan bagi setiap kami untuk melayani di gereja Tuhan. Berkati HKBP Jalan Lurah di waktunya, waktu yang Tuhan telah rancang bagi HKBP Jalan Lurah untuk bisa menetapkan langkahnya untuk menata kompleks gereja ini supaya semakin lebih rapi, supaya semakin lebih baik lagi. Biarlah Tuhan berkati dan Tuhan jamah para panitia pembangunan yang sudah kami harapkan di waktu yang dekat ini. Kami akan mendapatkan izin mendirikan bangunan di HKBP Jalan Lurah ini. Terima kasih Tuhan, Kau berkati mereka yang sedang dalam pergumulan dan sakit penyakit. Biarlah Tuhan yang menolong setiap mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 438 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Ia menjaga
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Paralah doa KBP Jalan Lurah dari tim musik Wine dan David, juga Ruben dan Basana, dan tentunya Jalur Production mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Bapak Ibu, kita masih bersama Dana Pensiun HKBP di teras HKBP Jalan Lurah Horas.